Pada bagian ini kita akan mempelajari mengenai sistem periodik unsur. Nah, untuk pertama-tama kita akan mempelajari perkembangan dari tabel periodik ya. Dimana pertama kali unsur-unsur itu dikelompokkan berdasarkan sifatnya, sifat logam dan sifat non-logam ya. Logam adalah unsur yang dapat memancarkan listrik dan panas. Contohnya adalah besi, tembaga, perak, dan beberapa jenis logam yang sudah kita kenal saat ini ya. Kemudian yang kedua, unsur non-logam adalah unsur yang tidak dapat atau sukar untuk memancarkan listrik dan panas. Ya, ini adalah contohnya nitrogen, klorin, oksigen, belerang, dan unsur-unsur non-logam yang lainnya. Nah, pengelompokan logam dan non-logam ini ternyata tidak memuaskan karena ternyata masih banyak sifat-sifat yang bisa dibedakan lagi ya. Akhirnya Dobereiner ya, yang kedua Dobereiner menggagas suatu teori yaitu triade Dobereiner. Dia menyusun unsur berdasarkan kemiripan sifat atau kesamaan sifat ya. Dia mengelompokkan berdasarkan 3 unsur di mana massa atom unsur yang di tengah itu adalah rata-rata dari 2 unsur yang lain. Yang pertama dan yang ketiga dijumlah dibagi 2 adalah massa unsur yang di tengah. Nah, di sini ada contohnya. Untuk litium massanya 7 ya. Kemudian ada natrium 23, kalium 39 ya, di mana 7 tambah 39 dibagi 2 itu adalah 23, adalah massanya natrium ya. Dia menggagas teori triade Dobereiner, artinya setiap 3 unsur itu memiliki sifat yang sama dan massanya yang di tengah itu adalah rata-rata dari 2 unsur lainnya ya. Ada banyak unsur yang dia sudah kelompokkan ya, dapat dilihat di sini. Tapi ternyata ada banyak unsur yang menyimpang dari hukum triade Dobereiner ini ya. Selanjutnya yang ketiga adalah hukum oktav Newlands ya. Newlands ini menggagas mirip dengan triade Dobereiner. Dia mengelompokkan berdasarkan kenaikan massa atom relatif ya. Unsur yang ke-8 itu mirip dengan unsur yang pertama dan seterusnya. Jadi ada kelompok 7 unsur. Nah, tapi ya dapat dilihat di tabel berikut ini ya. Ada H, Li, Be, B, C, N, sama O ya di baris pertama. Kemudian F ini ternyata sifatnya mirip dengan H ya. Tapi ternyata dia tidak memperhatikan kenaikan nomor atom unsur secara periodik ya. Karena saat itu masih ada banyak unsur yang belum dikenal orang. Lalu juga ada beberapa unsur yang terletak dalam satu kolom yang sama nih, kobalt dan nikel ya. Kemudian ada Ce sama La, Di, Mo, Ro, Ru ya. Ini atom-atom yang seharusnya tidak mungkin dalam satu kolom yang sama ya, karena sifatnya pasti beda. Berarti ada suatu sifat yang masih bisa dibedakan lagi dari hukum oktav Newlands ini. Selanjutnya berkembang lagi Dmitri Mendeleev menggagas atau menemukan tabel periodik yang berdasarkan sifat unsur dan kenaikan massa atom relatif. Jadi dia sudah menggabungkan antara sifat dan kenaikan massa atom relatif ya. Dia sudah mendefinisikan yang namanya golongan itu adalah lajur tegak atau vertikal. Kemudian periode adalah lajur horizontal. Ya, sudah semakin lengkap lagi tabel periodik yang dikenal ya oleh Mendeleev digagas. Ada golongan 1A, 2A, 3A, 4A sampai 8A. Kemudian juga ada lajur-lajur ya yang horizontal sebagai periode ya, periode 1, 2 dan seterusnya. Tapi ternyata Mendeleev ini masih ada kekurangannya ya. Dia masih mengelompokkan unsur berdasarkan kenaikan massa atom relatif. Nah, makanya itu disempurnakan oleh selanjutnya Henry Moseley ya. Dia menyempurnakan menjadi tabel periodik panjang ya, atau tabel periodik modern yang dikenal saat ini. Dia menggagas bahwa sifat dasar atom itu ternyata bukan dari nomor massa, tapi dari nomor atom. Ya, teorinya adalah inti atom itu terdiri dari proton dan neutron ya. Dia yang akan proton dan neutron ini akan memberikan nomor massa ya. Padahal neutron itu adalah
partikel tidak bermuatan sehingga tidak punya sumbangan terhadap sifat seharusnya. Jadi dia menggagas bahwa sifat dasar atom itu bukan dari nomor massa, karena di nomor massa itu ada neutron yang tidak punya andil apa-apa, ya. Tapi unsur ini hanya dari nomor atomnya saja. Nah, inilah tabel periodik yang kita kenal sampai saat ini, ya. Yang tabel periodik modern atau tabel periodik panjang, ya, dari golongan 1A sampai 8A, 1B sampai 8B, kemudian periodenya dari 1, ya ini periode yang tegak dari 1 sampai 7, kemudian ada golongan lantanida, aktinida, ya, transisi dalam. Nah, dari tabel periodik panjang yang tadi sudah ditemukan, ya, kita dapat mempelajari banyak hal. Yang pertama, ada 7 periode, ya, ini periode, dan 8 golongan utama, yang 1A sampai 8A, kemudian 8 golongan transisi, ya, 1B sampai 8B, kemudian ada lantanida di sini dan aktinida, ya. Golongan-golongan transisi dalam, ya. Periode ini ditentukan dari nomor kulit atau baris yang horizontal, ya. Periode ini adalah baris-baris yang horizontal. Ditentukan dari nomor kulit, kemudian golongan ditentukan dari jumlah elektron valensi, ya. Tadi golongan adalah yang lajur-lajur vertikal, ya, 1A, 2A, lanjut ke sini 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Kemudian golongan B itu ada di sini, semuanya logam-logam transisi, ada lantanida dan aktinida, ya, transisi dalam. Nah, kita bisa membahas dari tabel periodik ini ada beberapa sifat, ya. Yang pertama, jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas elektron, dan keelektronegatifan. Yang pertama adalah mengenai jari-jari atom. Jari-jari atom adalah jarak dari inti atom sampai elektron di kulit yang paling luar. Ya, jarak dari inti atom sampai elektron di kulit yang paling luar. Nah, dalam satu golongan dari atas ke bawah, ya, jari-jari atom ini makin besar karena jumlah kulitnya juga makin besar, ya. Jadi otomatis kalau kulitnya bertambah, jari-jari pasti makin bertambah. Kemudian dalam satu periode dari kiri ke kanan, jari-jarinya makin berkurang karena ada gaya tarik inti yang makin bertambah. Jadi intinya menarik elektron di kulit terluar itu semakin dekat dengan inti. Karena muatan inti bertambah, sehingga elektron di kulit terluar itu semakin ditarik oleh inti, ya. Sehingga dia jari-jarinya makin kecil, ya. Di sini dapat dilihat, ya, kecenderungannya dari kiri ke kanan itu makin kecil, berarti dari kanan ke kiri dia harusnya makin besar, ya, R-nya makin besar. Kalau dari atas ke bawah, ya, atas ke bawah dia R-nya juga makin besar. Jadi jari-jari atom yang paling besar itu adalah francium, ya, Fr. Yang paling kecil adalah helium, He, yang paling kanan atas, ya. Kemudian bagaimana kalau unsur netral tersebut berubah menjadi ion positif atau ion negatif, ya? Jika unsur netral akan berubah menjadi ion positif, dia harus melepaskan elektron di kulit terluarnya, ya. Dengan demikian, contohnya Na, ya. Na nomornya 11, ya. Kalau dia melepaskan konfigurasinya 281, ya. Ini konfigurasi yang sederhana. Kalau dia melepaskan satu elektron di kulit terluar menjadi 28, ya. Yang tadinya ada 3 kulit menjadi 2 kulit, otomatis jari-jarinya pasti makin berkurang, ya. Di sini dapat dilihat, ya, atom-atom netral menjadi atom-atom yang bermuatan positif 1 di golongan 1A itu jari-jari ionnya lebih kecil daripada jari-jari atom netralnya. Demikian sebaliknya untuk jari-jari ion negatif, ya. Ion yang sudah menerima 1 elektron atau lebih, ya. Cl nomornya 17, ya. Konfigurasi sederhananya adalah 287. Ada 3 kulit, terakhirnya 7 elektron valensi. Kalau menjadi Cl- menjadi 288. Muatan elektron yang di kulit terluar, jumlah elektron kulit terluarnya bertambah, ya. Tapi ada gaya tolak dengan elektron-elektron yang sudah ada di kulit tersebut, ya. Sebelumnya ada 7, lalu bertambah 1, berarti di kulit terluarnya itu ada gaya tolak menolak antara elektron menjadi 8 elektron. Dia berarti gaya tolak menolaknya makin besar. Akibatnya jari-jarinya jadi makin besar. Jadi jari-jari ion negatif itu yang paling besar dibandingkan netral atau ion positif.
Yang kedua mengenai energi ionisasi. Energi ionisasi adalah energi minimum yang dibutuhkan suatu atom ya netral untuk melepaskan satu elektron menjadi muatan +1 dalam wujud gas. Ya, untuk elektron yang kedua berarti namanya energi ionisasi tingkat kedua. Untuk elektron ketiga dan seterusnya berarti energi ionisasi tingkat ketiga dan seterusnya ya. Dalam satu golongan dari atas ke bawah energi ionisasi makin berkurang ya karena jumlah kulit makin bertambah. Artinya karena jumlah kulit makin bertambah ya, gaya tarik inti ke elektron yang paling luar itu makin kecil karena jumlah kulitnya bertambah. Akibatnya energi ionisasi, energi yang dibutuhkan untuk melepas elektron yang paling luar itu semakin kecil ya, secara nggak langsung makin mudah ya, karena di paling luar itu udah hampir tidak, kecil sekali gaya tariknya dengan inti. Kemudian dalam satu periode dari kiri ke kanan energi ionisasi makin besar ya, ini kebalikannya dengan jari-jari atom karena ada gaya tarik inti yang makin besar ya. Dalam satu golongan dari kiri ke kanan gaya tarik inti makin besar, akibatnya untuk melepas satu elektron dari kulit terluarnya itu makin susah karena gaya tarik intinya makin besar. Di sini dapat dilihat kecenderungan dari energi ionisasi ya untuk beberapa unsur. Berarti unsur yang paling sukar atau yang paling besar energi ionisasinya adalah helium. Kebalikannya jari-jari ya. Jari-jari helium paling kecil sehingga helium adalah yang paling sukar untuk melepaskan elektron di kulit terluarnya ya. Karena gaya tarik intinya paling besar, jari-jarinya paling kecil. Dan sebaliknya, fransium ini adalah unsur yang memiliki energi ionisasi paling kecil. Dia paling mudah untuk melepaskan elektron di kulit terluar. Kemudian untuk energi ionisasi tingkat kedua dan seterusnya dapat dilihat contohnya di dalam bagian berikut ini ya. Dapat dilihat sebenarnya dari kecenderungan golongan ya. Golongan Li itu adalah golongan 1A ya. Dia punya 3 elektron. Ya, Li nomornya 3, dia punya 3 elektron. Di kulit terluarnya itu ada 1 elektron ya. Untuk melepaskan butuh 520. Nah, untuk melepaskan elektron yang kedua di kulit pertama berarti ya, itu lebih besar jauh ya, 7297, apalagi yang elektron ketiganya 11.000. Jadi di sini dapat dilihat kalau ada suatu perbedaan yang sangat besar antara tingkat pertama dan tingkat kedua, otomatis Li ini ya karena perbedaannya antara pertama dan kedua ini adalah golongan 1A. Selanjutnya untuk berilium ya, di golongan kedua A melepaskan elektron pertama 899, untuk melepaskan elektron kedua 1700 ya. Tapi untuk melepaskan elektron yang ketiga 14.000, berarti dari tingkat yang kedua ke tiga ini jauh naiknya jauh sangat besar sehingga dia termasuk golongan 2A ya. Jadi kalau dia melepaskan di kulit terluar itu masih relatif lebih kecil daripada kulit yang lebih di dalam. Ya, semakin dalam elektron yang dilepaskan itu semakin besar energinya. Jadi energi ionisasinya makin besar. Lanjut yang ketiga mengenai afinitas elektron ya. Ini kebalikannya energi ionisasi ya. Energi yang dilepas atau diserap untuk menerima satu elektron menjadi muatannya -1 dalam wujud gas juga. Nah, untuk melepaskan energi ya, tanda dari afinitas elektron ini adalah negatif ya. Unsurnya lebih stabil, ion negatifnya lebih stabil dibandingkan yang menyerap energi atau yang positif ya. Ini tidak stabil, artinya sukar untuk menerima elektron. Dalam satu golongan dari atas ke bawah afinitas elektron makin berkurang ya, karena jumlah kulitnya makin bertambah. Ini juga kecenderungannya sama dengan energi ionisasi ya, karena jumlah kulitnya bertambah, jadi dia gaya tarik inti terhadap kulit terluar ya, elektron kulit terluarnya itu makin kecil ya, sehingga dia makin sulit untuk menangkap elektron yang lain karena tidak ada gaya tarik inti ke kulit yang terluar. Kemudian maksudnya bukan tidak ada gaya tarik ya, tapi kecil gaya tariknya dari inti ke kulit yang terluar. Kemudian dalam satu periode dari kiri ke kanan afinitas elektronnya bertambah karena ada gaya tarik inti yang makin besar, artinya dia makin mudah untuk menerima elektron karena udah ada yang narik ya. Di sini ada beberapa contoh nilai-nilai dari afinitas elektron ya, dapat dilihat untuk F, Cl ini negatif sekali, berarti dia mudah sekali untuk menyerap elektron ya.
BRI ya, ini golongan-golongan 7A ya, halogen itu semua unsur-unsurnya F, Cl, Bri ini mudah sekali untuk menerima elektron. Artinya dia sangat mudah untuk menjadi ion negatif. Demikian sebaliknya untuk yang golongan 8A itu yang paling sukar karena dia sudah stabil, tidak butuh elektron lagi untuk menjadi stabil ya. Yang keempat adalah tentang keelektronegatifan ya. Ini adalah kemampuan suatu unsur untuk menarik elektron dalam molekul senyawa. Jadi beda dengan afinitas elektron. Kalau afinitas elektron itu dalam satu atom netral menjadi ion negatif. Tapi kalau keelektronegatifan adalah kemampuan unsur untuk menarik elektron dalam satu senyawa, bukan dalam satu unsur ya. Dia diukur dengan skala Pauling dari 0,7 sampai 4. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, keelektronegatifan juga berkurang, ya mirip kecenderungannya dengan afinitas elektron ya, karena jumlah kulitnya makin besar, gaya tarik inti terhadap elektron terluarnya makin kecil. Kemudian dalam satu periode dari kiri ke kanan, keelektronegatifannya makin besar ya, karena gaya tarik inti terhadap elektron yang terluarnya makin besar. Di sini ada beberapa contoh nilai keelektronegatifan ya, diukur dengan skala Pauling dari 0,7 sampai 4. Artinya yang paling besar itu makin mudah untuk menarik elektron ya, makin kuat menarik elektron, yaitu fluorin. Fluorin ini paling cepat dia untuk menarik elektron ya, artinya dia paling besar keelektronegatifannya. Nah, dari keempat sifat atau kecenderungan yang tadi sudah kita bahas, dapat kita simpulkan ya, dari dalam satu golongan ya. Jadi ada jari-jari tadi sudah dibahas, kemudian ada energi ionisasi, ada afinitas elektron, dan yang keempat adalah keelektronegatifan ya, keelektronegatifan. Nah, kita dapat menyimpulkan ya, bikin suatu tabel bahwa dalam satu golongan ya, dalam satu golongan dari atas ke bawah ya, ini dalam satu golongan ya, dalam satu golongan kita ambil dari atas ke bawah ya, dari atas ke bawah. Nah, ini jari-jari itu makin besar ya, jari-jarinya makin besar. Kemudian energi ionisasi ini berlawanan ya, energi ionisasi berlawanan dengan jari-jari ya, makin kecil. Afinitas elektron juga makin kecil, keelektronegatifan juga makin kecil. Oke, kemudian untuk satu periode ya, satu periode kita ambil dari kiri ke kanan ya, satu periode dari kiri ke kanan. Ini kebalikannya, jari-jari kebalikannya golongannya, dia makin berkurang. Jari-jarinya untuk energi ionisasi makin bertambah, afinitas elektron juga makin bertambah, keelektronegatifan juga makin bertambah. Jadi kalian cukup hafalkan atau mengerti satu tabel ini ya, untuk keempat sifat tabel periodik yang sudah kita bahas tadi. Jadi jari-jari atom itu selalu berlawanan dengan tiga sifat yang lain ya, energi ionisasi, afinitas elektron, dan keelektronegatifannya.